tadi ada mepet sama kecanduan. Ya. Tadi ada yang datang lebih awal sih, tapi lama. Nah, jadi materi sekarang adalah pemeriksaan basic kardiopulmoner. Kalian dapat materinya di semester berapa? Semester ini Pak. Semester ini ya? Kardiopulmoner ya? Dua ya? Dua ya. Sebelum aku masuk ke materinya, aku pengen tahu dari kalian kalau dari perusahaan kardiopulmo ada yang bingung, ada yang paling nggak ya? Biar kita bisa menyesuaikan sama materi. Misalnya perusahaan duit kan, atau perusahaan berapa proses aja PHK. punya pakai komunikasi. Sejauh ini belum ada bayangannya. Kalau itu kita mulai aja. Sebelum kita mulai, ada banyak kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing berdoa dulu. Ya selesai. Kita masuk ke materinya. Jadi kalian udah pernah OSCE berarti sebelumnya kan sekali ya. Udah pernah OSCE berarti udah ada lah bayangan sedikit, nggak terbuka banget. Hal pertama yang wajib dilakukan itu tenang, jangan panik seperti biasa. Terus 5S, minum sampah, salam, sopan santun. Terus jangan lupa perkenalan diri sama penguji. Terus ada beberapa hal yang mungkin kita sering lewati kalau kita mulai OSCE. Yang pertama, mungkin karena terlalu tegang kita lupa perkenalkan diri terlebih dahulu sama pengujinya. Terus yang kedua, kita mungkin kadang lupa konsen ke pasiennya, baik sebelum apapun itu, terutama sebelum pemeriksaan fisik. Terus yang ketiga, itu sering lupa cuci tangan. Yang keempat, khususnya di perusahaan paru, jangan lupa untuk selalu bandingkan kanan sama kiri. Nah, karena paru kan ada dua, kanan sama kiri. Oke, itu aja mungkin harus diperhatikan. Terus untuk materi hari ini ada dua topik utama, pemeriksaan kardio, jantung, sama pemeriksaan pulmo atau paru. Nanti selama aku ajarin kalian kalau ada pengen ditanya boleh langsung angkat tangan aja ya, jangan lupa. Terus kalau misalnya aku cepatan menjelasinnya boleh di selalu bilang untuk lanjut. Selalu ingat kalau kita sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, jangan lupa 5S dan juga perkenalkan diri kepada pasien. Ya, misalnya, baik Bu, perkenalkan saya Dr. Ibu, saya tugas pada hari ini, seperti itu. Terus yang concern, tanyakan identitas pasien, kayak sebelumnya udah diajarin sama Dr. Dia, dan lupa singkatannya ada nama, umur, belum, dan yang lain. Terus sebelum melakukan pemeriksaan, minta pasien untuk berkemik, untuk formalitas saja. Terus cuci tangan dan juga tanyakan hasil pemeriksaannya kepada penguji. Misalnya apa periksa auskultasi, apakah hasil, dan lain-lain. Terus untuk pemeriksaan kita pada hari ini, kardiopulmo, kita minta pasiennya untuk membuka pakaian ya. Terus jangan lupa juga, misalnya kita khususnya yang laki-laki, misalnya kita memeriksa pasien perempuan, jangan lupa kita minta izin untuk membuka pakaian apakah berkenan atau tidak. Lalu jangan lupa juga bilang kalau kita akan ditemani oleh perawat perempuan satu ya. Mungkin nggak terlalu krusial tapi bisa jadi poin plus. Terus posisi pasien itu semi crawler 45 derajat kayak di depan. Terus pastikan juga pasien nyaman. Cuci tangan lagi tanya, ada yang lupa? Enggak ya. Terus kita mulai pemeriksaan toraks yang anterior terlebih dahulu. Kalau paru sama jantung itu sama urutannya dari inspeksi, palpasi, perfusi, lalu auskultasi. Disclaimer lebih di depan dulu. Kalau aku ngajarin untuk kelas preklinik untuk pemeriksaan toraks itu biasanya aku arahkan ya pemeriksaan paru dulu selesai semuanya, inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi, baru lanjut ke pemeriksaan kardio ya. Kecuali nanti beda kalau UKMPB, mungkin bisa digabung inspeksi jantung paru, palpasi jantung paru. Tapi khusus untuk yang preklinik, aku disclaimer di depan kalau lebih baik habisin dulu paru aja dulu, habis itu kardio aja ya. Terus kalau pemeriksaan toraks anterior, pasiennya semipolar atau berbaring. Kalau posterior itu wajib pasiennya duduk ya, jangan lupa. Terus kalau inspeksi
kita menilai apakah ada deformitas, kelainan gerak dadanya, abnormality, misalnya warna kulitnya, apakah ada scar, asoprasi, retraksi otot, terus bendungan vena jugular. Bendungan vena jugular itu kita lihat pasti di kanannya, pasti di kanan. Terus apakah ada clubbing finger, sini misalnya, biasanya ini berkaitan sama penyakit jantung bawaan. Terus apakah ada ini misalnya karang nikotin, ini biasanya kalau pasien-pasien merokok udah lama, biasanya itu ada bekas-bekas nikotinnya bisa hilang. Terus kita hitung frekuensi napasnya, kalau orang dewasa itu 12-20 kali. Usaha napasnya apakah normal ataukah dia sesak? Misalnya kita lihat tanda-tanda sesak itu ada retraksi, di stenotoidum fluidnya ada kontraksi, terus retraksi intrakontal, supraclavicular, dan lain-lain. Terus apakah ada pembesaran HGB? Ingat, kalau kita inspeksi dada pasien, kita selalu lakukan di dua posisi ya. Di posisi yang pertama itu dari kanan pasien, kita boleh merek seperti ini, boleh seperti biasa, tapi lebih bagus kita akan merek. Selanjutnya posisi kedua kita lihat dari bawah, dari ujung ya. Dari sini. Nah itu lebih spesifik, biasanya kita bisa menilai bagaimana kondisi dada dari pasien. Nah ini bisa diingat. Tapi saranku nanti ingetin aja yang penting-penting, misalnya 1 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Tapi biasanya kalau pasien-pasien ataupun pasien pada USG itu biasanya pasien dewasa ya. Jadi yang paling penting sih ini ya 12-20 kali. Sisanya nggak usah terlalu ini. Nah di inspeksi kita lihat bentuk dari dadanya. Apakah normal seperti ini? Normal kayak dimakin? Ataukah ada barrel chest? Barrel chest itu sesuai namanya, dia kayak barrel, jadi dadanya kayak barrel yang kayak gentong lah gitu istilah Indonesia. Kayak gentong, dia membulat. Itu bisa terjadi biasanya karena ada hiperaerasi istilah. Jadi kalau pasien-pasien PPOK, dia terjadi hiperaerasi, jadi udaranya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Makanya terus menerus yang menumpuk sehingga dadanya melebar. Ini kayak barrel. Terus yang ketiga, apakah dia ada gangguan mungkin anatomi dari bawaannya? Misalnya dia dadanya cukup ke dalam atau cukup ke luar. Terus di pemeriksaan dada itu ada beberapa titik yang harus kita setidaknya tahu lah titik anatominya. Ini clavicula, bisa coba diraba, clavicula. Terus ada manubrium, terus di bawahnya sternum ya. Terus ada titik penting yang nanti mungkin aku akan sering omongkan. Yaitu adalah titik di mana manubrium sama sternum itu bertemu. Itu namanya alus dovigia. Atau kalau kalian raba, nanti kalau kurus mungkin lebih gampang. Dia kalau kita raba dari sini ke bawah, dia bagian yang paling menonjol. Nah itu biasa paling penting kita gunakan ketika mengukur JP itu ya. Terus tentu saja juga yang selanjutnya yang penting itu ada interpostal ya, interpostal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian ada yang masih bingung cara nentuin interpostal? Pertama, aman ya? Oke, terus kita lanjut. Ini ya. Untuk lebih jelasnya ini dada normal, dada barrel chest, terus ada kyphosis gangguan atau kelainan pada bentuk tulang belakang, terus ada pectus herniatum, sama skoliosis. Terus setelah kita inspeksi, lanjut ke palpasi. Urutan palpasi dari biar lebih gampang, aku agak lupa posisi mana. Ini kita selalu periksa dari kanan pasien. Aku ubah biar lebih gampang ya. Pada pemeriksaan toraks, pulmo khususnya, kita lakukan palpasi. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah palpasi di seluruh dada dari pasien. Palpasi dulu, sambil dirasakan apakah ada nyeri tekan, massa atau emfisema subcutaneous. Terus kalau kita periksa paru, jangan lupa kalau di bagian palpasi kita nggak cuma memegang, kita juga perlu melakukan pemeriksaan ekstansi toraks sama premitus taktil ya. Terus kalau ini kalau di BPT agak skip ya, karena loncat dari paru ya, tapi sekarang aja aku jelasin. Nanti cara kita melakukan pemeriksaan iktoskopis kan dari palpasi. Dari palpasi, nah tahapannya adalah biasanya itu iktoskopis itu ada di ICS 5.
limit capitula lain dextra. Nah, cara pertama kita identifikasi dulu pakai 5 jari atau telapak tangan, cari di mana. Habis itu kalau udah ketemu titiknya di mana, titik denyutnya, kita pakai 3 jari. 3 jari rasain kekuatannya, teratur atau enggak, ukurannya. Supaya lebih spesifik, yang terakhir kita nilai pakai 1 jari. Ya. Misalnya di sini kita nilai seberapa luasnya. Kalau itu skobris itu maksimal 2 cm. Kalau lebih berarti normal. Terus nggak boleh melewati lebih dari 1 ICS. Kalau lebih berarti ada kemungkinan ada murmur. Gitu. Terus selanjutnya ini adalah contoh dari emfisema subcutis. Biasanya kalau kalian nanti koas sudah pernah ngerasain adanya emfisema subcutis, itu masalah rasanya kayak kita nonton bubble wrap biasa. Kalau udah sampai di sini biasanya emfisema kan masuk ya. Biasanya di paru di dada dulu. Tapi kalau udah masuk bisa sampai sini. Oke, next dulu aja. Nah, untuk menilai ekspansi toraks anterior, kita lakuin di 3 titik. Di superior, di tengah, sama di inferior. Ya, kalau aku biasanya sih ingatnya kalau dia di depan paru anterior, karena paru kanan ada 3 lobus, atas sama bawah, berarti lakunya di 3. Caranya adalah kita taruh telapak tangan kita di atas dengan kedua ibu jari bertemu. Nah, tujuannya apa harus bertemu biar bisa kita lebih gampang membandingkan apakah kanan sama kiri itu sama memang. Ya. Nah, kita pasnya tarik nafas dalam, tarik nafas bawah, terus di bawah tarik nafas. Dan kita 3 gitu. Terus selanjutnya kita lakukan dipalpasi yang terakhir itu adalah primitus traktil. Tujuannya untuk melakukan perasaan getaran pada paru. Nah, perlu diingat paru itu adalah organ yang semi padat. Ya, dia nggak padat full ya. Dia padat bercampur sama ada gas di tengahnya. Kalau kita secara konsep, getaran itu paling bagus dihantarkan pada zat padat. Urutannya zat padat, zat cair, sama udara. Jadi kalau dia ada cairan di parunya atau ada udara berlebih, primitus traktilnya pasti melebih. Nah, itu maksudnya. Lakuinnya sama di 3 titik, tapi 3 titiknya lebih spesifik seperti di gambar. Cara lakuinnya kita ngelakuin dengan melakukan perawaan dengan bagian ulnar. Ya, kenapa bagian ini? Karena bagian ini katakan lebih sensitif. Kita pasiennya untuk berkata 77 boleh, 99 boleh. Ya. Pak ngomong 77. Habis itu kita bisa mengkonfirmasi apakah benar misalnya yang kanan ini lebih lemah. Konfirmasi dengan cara disilangkan. Silangkan. Terus yang kedua di sini bilang 77 Pak, 77. Boleh dikonfirmasi dengan cara disilangkan. Nah, kapan dikatakan meningkat? Biasanya kalau primitus traktil meningkat, berarti dalam tanda kutip kan ada pemadatan di parunya, ya, karena di zat padat dia lebih keras atau lebih bagus merambatnya. Berarti kalau dia meningkat primitus traktilnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada konsolidasi, terus ada pneumonia bisa, ataupun ada tumor pada parunya bisa. Tapi kalau menurun berarti ada erupsi, ya ada cairan. Terus untuk perkusi, kita akan bahas paru terlebih dahulu. Kalau perkusi kita lakukan di bagian beberapa titik. Di sisi kanan ada 6 titik, kiri 6 titik. Untuk yang pertama, yang paling atas kita lakukan di supraclavicular. Kenapa di sana? Karena bagian apex dari paru ada di sana. Jadi kalau kalian meraba di atas clavicula kan ada cekungan, nanti di sana ya perkusi. Sedikit tips, nanti kalau perkusi kalian alangkah banyak perkusi jangan di bagian sendi karena itu akan sakit, nanti bagian tulangnya ya. Jadi perkusi di sini. Ingat kalau bagian paru selalu lakunya zigzag. Kenapa zigzag? Karena untuk memandikan kanan dan kiri. Misalnya yang kanan terlebih dahulu, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya zigzag ya.
Tujuannya untuk membandingkan kanan dan kiri. Suara paru normal itu adalah sonor. Tapi kalau ada pemadatan, misalnya bisa jadi rentut atau pekat. Misalnya pada kasus-kasus emosi pleura ada cairan, dia bisa jadi pekat bisa atau jadi rentut bisa. Terus kalau menentukan batas jantung, dari menentukan batas jantung kalian ada yang bingung nggak? Ada yang masih lupa-lupa mungkin. Biasanya sih aku berurutan ya, misalnya dari kanan terlebih dahulu, tentuin dia batas jantung parunya, batas paru heparnya dulu, misalnya ketemu di sini, terus naik 2 jari, kita palpasi ke media. Kalau aku nggak salah ingat di modul kalian, posisinya itu disaranin sejajar sama stereo kalau ini deh ke media. Biasanya batas jantung normal yang kanan itu tidak melebihi dari para standar lain yang kanannya. Berarti kalau lebih, misalnya dia kesinian, berarti ada pembesaran jantung. Terus yang kanan kan ketemu, terus kita tentuin yang kiri. Yang kiri sama kayak tadi di MCL turun ke bawah. Biasanya itu normalnya di ICS 2 atau 3. Terus kalau batas kiri jantung atau sama dengan batas bawah jantung, itu kita lakuin di anterior axillary line. Di sini kita turun sampai ketemu timpani, itu menandakan adanya lambung. Kalau ketemu lambung, sama naik 2 jari, terus ke media. Ya biasanya batas kiri jantung atau sama dengan batas bawah jantung itu ada di MCL, di ICS 5. Sana ada bingung? Terus mungkin di modul kalian nggak ada, tapi karena udah ada di sini aku jelasin terkait dengan pemeriksaan peranjakan kaki atau peranjakan lebar. Nah biasanya pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai diafragmanya apakah normal atau enggak. Biasanya kalau peranjakannya berulang, itu bisa jadi ada erosi pleura masif bisa, atau ada abses ataupun pus di atas diafragmanya bisa. Nah caranya adalah kita tetap dulu sampai ketemu batas paru heparnya, karena ketemu di sini misalnya, kita suruh pasiennya tarik nafas, otomatis kan diafragmanya turun. Kondisi normal biasanya hatinya itu turun juga ke bawah. Nah normalnya peranjakannya itu adalah 2-3 cm. Tapi kalaupun kurang berarti ada gangguan di diafragmanya, atau apakah itu kelemahan diafragma bisa, ataupun ada erosi pleura bisa, yang macam-macamnya. Tapi yang perlu diingat adalah normalnya 2-3 cm peranjakan. Nah, ini ada penjelasin fungsi batas paru lambung. Terus untuk bunyi perkusi ada beberapa, ada peka, redup, sonor, hipersonor, sama bintang. Nah kalian bisa baca, nanti bisa juga kalian ingat-ingat atau rasain sendiri kayak gimana sih perkusi paha, perkusi hepar, perkusi paru. Menurutku kalau masalah USC paling bagus memang sering-sering latihan. Dan tujuannya biar kita adalah masa memorinya ya. Terus kita lanjut di auskultasi. Kita auskultasi, di sini kita auskultasi jantung terlebih dahulu. Untuk jantung ada beberapa landmark yang perlu kita ingat. Yang pertama itu ICS 2. Nah caranya nyari ICS 2 itu biasanya ada di ambulus sudovici. Kita udah ketemu ambulus sudovici-nya, kita ke sebelah, ke lateral. Biasanya di daerah sana ada ICS, biasanya itu ICS 2. Nah di ICS 2 kanan itu kita dengarkan aorta. Terus di ICS 2 sinistra itu kita dengarkan kaput pulmoner. Terus kalau tricuspid itu biasanya ada di ICS 4. Kalau mitral itu ada di ICS 5 atau di ictus corbis biasanya. Kalau kalian bingung, kalau dengerin jantung itu pakai apa sih? Pakai diafragmanya atau belnya? Sebenarnya aku biasanya pertama kali pasti pakai diafragmanya, karena diafragma itu sangat
atau bagusnya untuk suara-suara intensitas tinggi. Tapi kalau kita sudah masuk ke arah mendengarin murmur misalnya, atau suara-suara yang intensitasnya rendah gitu, kayak misalnya murmur, terus ada penyempitan pembuluh darah, biasanya kita pakai bel. Jadi nanti kita harus yang bingung nanti pakai diafragmanya. Biasanya sih ujungnya terlalu kecil. Terus kalau kita auskultasi paru itu sama kayak tadi di titik-titiknya, di titik-titik perkusi ada 6 titik yang berpasangan. Sama juga seperti tadi, jangan lupa lampunya itu zigzag, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri ya. Jangan lupa juga untuk minta pasiennya tarik nafas. Untuk satu titik itu kita dengerin satu siklus nafas, inspirasi dan ekspirasi ya. Nah, ini ada beberapa jenis suara nafas, ada vesikular, bronkovesikular, bronkial, sama trakteal. Kalau kalian bingung, yang mana sih suara normal? Semuanya normal sebenarnya, tergantung di mana titik kita mendengarkannya. Kalau suara yang vesikular itu perbandingan inspirasi sama ekspirasinya 3:1. Kita dengerin vesikular kalau kita dengerinnya di lapang paru ya. Tapi kalau kita sudah dengerinnya di bagian bronkus, itu biasanya suaranya bronkovesikular. Jadi semuanya normal sebenarnya, tergantung kita dengerinnya di mana. Nah, terus ada juga suara napas tambahan. Itu ada suara rongki, wheezing, sama crackless. Kalau suara rongki itu biasanya terjadi kalau ada cairan di saluran bronkusnya, saluran napasnya. Tapi kalau crackless itu berarti ada cairan di alveolusnya. Kalau kalian bingung, suaranya emang agak mirip-mirip sih, tapi kalian bisa cari nanti di YouTube. Kalau crackless itu kayak kita buka velcro itu crackless. Tapi kalau rongki itu biasanya kalau kita sering dengar orang ngorok itu lebih ke rongki biasanya. Terus kalau wheezing itu suara yang menandakan adanya penyempitan di saluran napasnya. Wheezing itu nyit-nyit lah bahasa Jawa. Nah, terus di pusat auskultasi paru ada yang namanya premictus vokal. Premictus vokal itu dilakukan di 3 titik, sama kayak premictus tadi. Sama seperti tadi, akhirnya juga selalu zigzag. Nah, apa sih tujuannya kita meriksa premictus vokal? Tujuannya adalah mirip sebenarnya seperti premictus terakhir, untuk mendengarkan antara suaranya atau merasakan getarannya apakah terhantarkan dengan baik atau enggak. Kalau dia normal, parunya normal, kanan kiri sama, dan suaranya nggak terlalu keras. Tapi kalau udah ada pemadatan paru, misalnya kalau ada pneumonia, ada massa, itu biasanya kalau kita dengar, misalnya dia masanya di kanan lebih keras biasanya dibandingkan kiri. Sama juga kayak tadi di primitif terakhir, kalau suaranya melemah, berarti ada cairan di pleuranya. Caranya mirip-mirip, tapi kita pakai stetoskop yang di sini. Kita tempelkan di sini, kita pasiennya ngomong 77. Untuk toraks anterior apa yang ada yang masih bingung? Aman ya? Oke, lanjut ke toraks posterior. Mirip-mirip kayak tadi, tapi ingat kita periksa pasiennya posisi duduk. Pasiennya duduk, kita suruh pasiennya relax, kita lihat dari belakang. Di sini kita bisa lihat apakah dia ada misalnya dekortitas ataupun ada kelainan di tulang belakangnya, misalnya difusis, perusis, dan lain-lain. Terus kita lihat juga untuk pengembangan dinding dadanya, apakah simetris kanan sama kiri. Mirip-mirip sama yang tadi. Untuk palpasi di awal sama, palpasi dulu di seluruh dada posteriornya. Palpasi dulu, rasain apakah ada massa, ada yang tekan, ada emfisema, dan lain-lain. Dan itu kita lanjut di pengembangan dinding dada.
sedikit berbeda sama yang anterior. Kita lakuin pemeriksaan pengukuran dindingannya posterior itu di 2 titik. Titik yang pertama itu di bawah clavicula, di bawah scapula. Kenapa di bawah scapula? Karena kalau kita nerapanya di atas scapula, biasanya pengembangan dinding dadanya nggak terlalu baik ya. Karena kan ditahan sama scapula. Jadi kita mulai di bawah scapula. Kita tarik nafas, Pak, nafas. Terus titik keduanya yang di bawah. Gitu. Terus lanjut di pemeriksaan ventriculus taktil. Di posterior ada 4 titik, kanan dan kiri. Sama kayak tadi, kita minta pasiennya ngomong 77. Jangan lupa konfirmasi. Lanjut titik kedua, konfirmasi. Lanjut titik ketiga sampai keempat. Secara garis besar sama ya. Untuk meningkat menurun sama ya. Ada dua posterior. Terus perkusi, kita lakukan perkusi kayak tadi, cuma titiknya ada agak beda. Kalau di sini ada 6, tapi titiknya agak beda sama di anterior. Caranya sama, kita lakukan zigzag, bandingkan, suara normalnya itu sono. Terus kalian juga jangan perkusinya nanti di atas kapulanya. Kita perkusi jangan pernah perkusi di atas tulang. Kalau di depan kan kita perkusinya di ICS. Terus kalau di belakang kita jangan perkusinya di atas kapula. Ya, cari sela yang ada di dalam. Terus kita menentukan batas paruh hati. Biasanya kita lakukan perkusi di scapular line dextra. Nah, apa sih scapular line dextra? Kalau kalian bingung, ini kan scapula ya. Scapular line itu adalah bagian paling bawah dari scapula, jadi bagian paling menonjol ya. Saya di sini bagi scapular line. Perkusinya di sini, dari sini turun. Cari peralihan dari shoulder ke timpani. Nanti ketemu shoulder ke pekan, nanti ketemu dari batas paling depan. Terus batas paru lambung sama juga kayak tadi, tapi lambungnya di sini setelah. Terus auskultasi thorax. Sama kayak di anterior, kita lakukannya zigzag. Minta tarik nafas, kita satu titik dengerin satu siklus inspirasi dan ekspirasi. Dari sini, dari sini, terus sampai selesai sesuai dengan titiknya. Mungkin sih agak susah ingat titiknya di awal-awal, tapi nanti kalau sering-sering latihan biasanya ingat sih. Terus kalau udah dengerin auskultasi suara paru, kita lanjut ke servitus vokal. Sama kayak tadi, minta pasiennya untuk ngomong 77. Bandingkan karena saat ini apakah sangat kerasnya atau malah melemah atau mengeras. Terus perusahaan JPP, ada yang ingat atau lupa? Kalian ada yang ini nggak? Ngerti nggak cara nyari vena jugular pulsasinya? Ya, bisa terus apa yang dilihat? Hah? Titik undulasi itu undulasi atau kolapsnya? Dari bendungan. Bendungan. Ya, benar sih. Boleh minta tolong satu probandus cowok sih kalau bisa. Tang satu jat. Jat, lu kan kurus tuh. Ini ngangkut semua nih. Jat. Iya. Bagus lah. Ada. Nah, kalau kita periksa JPP, jangan lupa posisi dari pasien adalah 30-45 derajat. Kalau kalian mau lihat, boleh ke depan. Apa?
Mau dipilih, boleh dari ini. Oh ya. Ya. Tapi kak biasanya tuh yang gini-gini tuh nggak kelihatan nggak? Jadi lanjutin aja ya kalau nggak kelihatan tuh. Ya? Kenapa? Nggak kelihatan nggak? Apanya? Biasanya ya. JPP-nya kelihatan lanjutinnya. ya kelihatan. Nanti deketin aja. Ya. Nah, kalau pasien kita melakukan pemeriksaan JPP, ingat posisinya 45 derajat atau 30 sampai 45. Setelah itu kita suruh pasiennya noleh ke kiri. Nah, kenapa kita lakukan pemeriksaan JPP di kanan? Dan memang seharusnya di kanan karena hasilnya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena vena jugular yang kanan itu langsung berhubungan sama atrium kanan. Ya. Kalau yang di kiri itu biasanya dia arahnya belok dia ke sini. Dan biasanya ada aorta di bawahnya. Jadi nggak benar-benar menunjukkan tekanan dari atrium kanan. Jadi kita pakai yang kanan karena dia langsung berhubungan sama atrium kanan. Jadi lebih spesifik lah menunjukkan tekanan di jantung sisi kanan. Ya, itu konsepnya. Terus kita suruh pasiennya noleh. Di sini kita cari denyutan dari venanya. Kalau kalian ada yang bingung, kok bisa sih vena berdenyut bukan arteri aja yang berdenyut ya? Nah, khusus vena jugular itu adalah setauku ya satu-satunya vena yang berdenyut karena dia berhubungan langsung sama atrium. Jadi ketika jantung berkontraksi, kontraksinya itu nyampe di sini deh, makanya berdenyut. Nah, yang membedakan denyut arteri sama vena di sini, kalau dia denyutnya vena, kita tahan di pangkal dari leher, denyutnya hilang dia. Berarti itu denyut dari vena. Tapi kalau denyutnya arteri, kita tahan di pangkal, tapi tahannya ringan, itu biasa tetap berdenyut ya kalau arteri. Nah, itu cara membedakan. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, karena adiknya normal ya, nggak ada peningkatan JPP ya, jadi memang agak lemah dia. Di sini ada denyutan paling tingginya. Kalau kita nggak terlalu kelihatan, misalnya di awal, boleh ditahan di pangkal vena jugulernya atau di atas klavikulanya, terus lepas. Kita lihat denyutannya paling atas di mana. Ini kan di sini ya, di sini. Terus kita cari manubriumnya, angulus sudovici-nya, bagian paling menonjol dari sternumnya kan di sini. Kita taruh di sini, terus kita ambil garis lurus dari titik kolaps dari vena jugulernya. Tadi kan di sini, jadi segini, kurang lebih setengah senti. Kalau setengah senti normal atau abnormal? Normal kan kurang berapa? Normal ya. Normal. Tambah Plus 2 dia. Jadi angka normal dari JVP itu adalah 5 plus minus 2. Kalau di bawah 2 normal. Kalau pokoknya kalau dia lebih dari 2 mau itu di atas atau di bawah abnormal. Tapi kalau 0,5 kan masih di antaranya tuh normal ya. Gitu. Ada yang bingung? Nanti boleh kita coba satu-satu ya. Tapi titik kolaps sama undulasi itu sama ya? Sama. Sama ya? Oh, sama. Kelihatan nggak tadi berdenyut? Dia tahu lah ya. Iya pasti. Tak lah kak. Ada yang bingung? Itu juga nggak mungkin diasli ini. Enggak ya, amannya. Kalau gitu remat semua betul. Oh enggak sih, ada dan benar. Terus selanjutnya setelah kita pemeriksaan JPP, kita lanjut di pemeriksaan Berwitt. Ada yang tahu pemeriksaan Berwitt atau suara Berwitt kayak gimana? Berwitt itu sama kayak namanya juga Berwitt itu. Jadi suara Berwitt, suaranya kan ada Berwitt-Berwittnya. Tapi suaranya kayak kalian pernah main air pakai selang nggak? Hah? Main air pakai selang. Oh, benar nggak? Kayak, bos kalau selangnya disempitin itu kan kayak gitu. Nah sama kayak Berwitt konsepnya. Berwitt terjadi kalau ada pembuluh darah yang menyempit. Misalnya arteriosklerosis. Tapi khusus untuk aorta kan pembuluhnya besar ya. Besar segini lah kira-kira. Nah dia biasanya jarang terjadi penyempitan yang signifikan membuat dia terjadi suara Berwitt. Biasanya kalau dia di aorta, Berwittnya terjadi karena aneurisma aorta namanya. Jadi dinding pembuluh aortanya itu otaknya melemah, jadi dia melebar kayak gini. Jadi aortanya dari atas segini melebar di sini nanti menunjuk. Kenapa dia melebar bisa menimbulkan suara?
Karena ketika dia melebar terjadi turbulensi ya. Kayak berputar itu airnya. Nah, berputar itu darahnya. Jadi turbulensinya itu menimbulkan suara. Nah, khusus untuk mendengarkan beruit, kita gunakan bagian bel dari stetoskop. Nah, untuk titik-titik dari mendengarkan beruit ada beberapa titik, ada 5 titik ya. Mulai dari paling atas, kita mulai dari leher. Kita dengerinnya di arteri karotis. Kita mulai dari sudut dari dagu biasanya, dagu kanan sama kiri. Ingat kalau karotis itu ada 2 sisi, kanan sama kiri. Ya, jadi lakunya di kanan sama kiri. Lakunya juga sama zigzag. Kita dengerin di sini pertama, di pencabangannya, terus di bagian tiroidnya, terus di bagian pangkalnya. Ya, jadi di sini, di sini, di sini. Ya, bagian di pencabangan antara internal eksternal, di bagian kelenjar tiroidnya, terus di bagian pangkal di atas bahu. Tapi kita rambutnya simetris ya. Biasanya beruit kalau di arteri karotis itu bisa karena memang ada arteriosklerosis atau penumpukan plak rasa gampangnya. Atau kalau pasien-pasien dengan hipertiroid, misalnya Graves' disease, itu kan ada hipertrofi dari tiroidnya. Nah, karena ada hipertrofi dari tiroidnya, otomatis ada pembentukan pembuluh darah baru yang banyak. Jadi itu yang menimbulkan suara beruit biasanya. Gitu. Terus yang kedua, beruit aorta. Gimana kita tahu aorta itu di mana? Nah, cara tahunya adalah kita lihat dulu umbilicusnya atau pusarnya. Terus kita naik ke atas, tegak lurus, sekitar 3-5 cm. Biasanya di antara umbilical sama epigastrium sama beluati atau epigastrium. Nah, biasanya kita dengar di sana. Terus aku lupa bilang kalau kita melakukan pemeriksaan beruit itu nice to know aja sih, tapi jangan terlalu keras menekan pembuluh darah di sini. Tekan tapi ringan aja. Karena biasanya kalau kita tekan terlalu keras, beruitnya itu nggak terdengar dengan jelas. Atau bisa juga arteriosklerosisnya pecah, hasilnya bisa stroke. Jadi tekannya sedikit aja, tapi tetap tekan, tapi jangan terlalu keras. Tekan di sini, dengerin. Normalnya nggak ada suara bising-busus biasanya di sini. Tapi kalau bising-bususnya campur kayak berarti ada beruit. Terus yang kedua ada arteri renalis. Cara tahunya adalah dari umbilical naik 2-3 cm ke atas, terus ke lateral kanan sama kiri sekitar 2-3 cm. Naik 2-3 cm ke kiri 2-3 cm. Ini yang kiri, terus yang kanan di sini. Terus kalau arteri iliaka, dia turun ke bawah 2-3 cm, terus ke lateral 2-3 cm. Terus yang terakhir ada di femoralis. Femoralis itu di selangkangan. Femoralis itu biasanya di daerah selangkangan di sini. Kalau kalian pernah meraba pulsasi arteri di selangkangan, di sana dan di sini sama sini. Ada yang bingung? Saya tidak apa titiknya aja sih. Terus yang kedua, materi kita terakhir ada perusahaan trainer. Ada yang tahu tujuannya apa? Menilai kenapa bunda sama bisa menilai apanya? inkompetensi gitu ya? Apa? Pengisian itu apa? Ya, menilai kekuatan apa? Apa ya? Apa ya? Jadi perusahaan trainer lembaga itu dalam perusahaan untuk menilai kekuatan kaki trainer. Oh ya. Jadi caranya adalah boleh minta perbanding satu. Salah nih. Ya. Boleh diulang. Jadi kan punya
pemeriksaan Trendelenburg ini untuk menilai kekuatan dari katup di vena tungkai. Nah, gimana kita nilainya? Kalau kita secara konsep ingat, vena itu kan selalu membawa darah balik ya ke jantungnya. Dengan aturan dia kalau udah naik nggak boleh turun lagi. Itu normalnya. Tapi kalau kondisi-kondisi misalnya pasiennya ada kelemahan katup misalnya, darahnya sudah naik itu, kalau kita minta dia berdiri melawan gravitasi otomatis darahnya, karena dia gangguan katup, darahnya bisa turun lagi ke bawah. Nah, itulah yang kita cari di pemeriksaan ini. Nah, supaya lebih jelas, kita pastikan dulu pasiennya itu kakinya, misalnya kita periksa kaki kanan, kakinya dikosongkan dulu venanya. Nah, caranya adalah kita naikkan kakinya. Kita naikkan gini. Tapi beberapa modul ada sih bilang boleh dipijat gini, boleh. Itu dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Tujuannya biar cepat dia kosong venanya. Setelah itu, kita ikat pakai torniket di sini di bagian sekitar 3-5 cm di bawah selangkangan. Nah, kita ikatnya di titik di mana di bawah dari titik percabangan dari saphenofemoral joint. Kita ikat di sini. Udah ikat, kita minta pasiennya berdiri. Nah, jadi nanti Ini dulu. ada menit. kan kita udah ngosongin, ya ada detiknya sih. Oh, Nah, kita kan udah ngosongin tuh venanya, terus kita ikat torniket di sini, di bawah dari saphenofemoral joint atau junctionnya. Tujuannya diikat apa? Biar darahnya dari atas itu nggak turun dari vena superficial. Kita minta pasiennya berdiri dengan torniket masih terpasang. Terus kita lihat apakah ada pelebaran vena yang menandakan bahwa darahnya dari atas itu turun. Kalau dia memang positif di awal di pemeriksaan 1, berarti artinya ada gangguan di katup vena profundanya, ya, atau bisa juga di vena communicating atau perforativa. Terus setelah pemeriksaan yang pertama, tes yang pertama, lanjut di tes yang kedua. Kita buka torniketnya, terus kita nilai lagi dalam 20 detik. Apakah dia venanya yang udah melebar di awal itu tambah lebar apa enggak? Kalau memang dia nambah lebar, berarti positif keduanya. Tes 1 sama tes 2 positif. Artinya itu semuanya terganggu dia katanya, dari yang profunda, dari yang superficial, terus yang communicating juga terganggu. Bingung ya kayaknya. Ada ikatannya nggak, Kak? Ya, kita pasang torniket untuk mengeliminasi yang superficial. Terus kalau torniketnya udah dilepas, dia positif, berarti yang superficial yang terganggu. Agak susah sih bawahnya dia. Tapi ada persoalan. Enggak. Biasa. Ada yang mau ditanya? Masih bingung kayaknya? Aman ya, Nah, kita udah sampai sebenarnya di akhir materinya. Kalau kalian sebelum kita masuk di latihan, kalian ada yang mau tanya? Ya nggak lupa, CS berarti ada modul. Tes kordis terlihat konfirmasi ukuran. Ada yang mau tanya? Sudah? Sudah siap? Ya, kita mulai ya, teman-temannya boleh perhatiin nanti mulai dievaluasi yang mana kurang perhatian. Selamat malam Bapak, saya Dr. Jepang Sangkita Stafur ini pada pagi hari ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Nata, Bapak Natas, ya Bapak, lebih tahun Bapak Natas, kerjaannya sebagai apa? Mahasiswa. Baik, Bapak datang datang ke sini sendiri atau diantar? Sendiri. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa nih? Ya, keluhan nyeri dada. Nyeri dada. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya tentang keluhan Bapak dan bertanya tentang masalah yang pribadi, tapi Bapak tenang saja, saya akan menjaganya sesuai dengan etika kedokteran. Keluhannya sudah dirasakan sejak kapan Bapak? Sudah 6 minggu lalu. 6 minggu lalu. Untuk nyeri dadanya itu pada bagian kanan atau kiri?
kanan. Untuk nyeri dadanya akan menjalar Pak hingga dari kanan menuju bahu bagian belakang menjalar. Untuk nyeri dada yang dirasakan apakah seperti ditusuk-tusuk atau tertekan benar-benar tertusuk-tusuk. Untuk nyeri dadanya apakah terus menerus atau hilang dulu gitu Pak? Nah, terus menerus. Untuk kronologi awalnya bagaimana ya Pak? Bisa jadi dada apakah tiba-tiba atau ada melakukan aktivitas berat sebelumnya dalam nyeri dada? Saya bangun Tiba-tiba langsung. Baik, apakah ada kemampuan berat atau memperingan dari nyeri dada Bapak? Jadi saya bergerak begadang. Beradang. Baik, apakah sebelumnya pernah merasakan nyeri dada? Nah, sebelumnya Tidak, baru kali ini pertama kali. Untuk di keluarga apakah ada yang memiliki riwayat nyeri dada enggak? tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak memiliki riwayat hipertensi? Ada. Ada hipertensi. Berarti keluarga apakah ada yang memiliki riwayat sakit gagal jantung ataupun hipertensi? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian dinding dada depan dan dinding bagian belakang Bapak. Untuk pemeriksaannya itu ada meliputi dari inspeksi untuk melihat dari dinding dada Bapak, lalu ada palpasi untuk merasakan apakah ada nyeri tekan maupun apakah ada peningkatan dari atau penurunan dari prediksi stabil yang menandakan adanya sebuah cairan dari dinding dada Bapak, dan ini apakah selanjutnya itu perkusi untuk menentukan batas-batas dari organ Bapak apakah ada pembesaran, dan untuk yang terakhir itu data dari auskultasi untuk menentukan dari detak jantung Bapak apakah normal dan dari suara paru-paru Bapak apakah normal. Terus untuk pemeriksaan menggunakan buka baju apakah Bapak berkenan? Lima. Jika berkenan Bapak bisa berbagi. Dan apakah perlu saya bantu Bapak? Tidak. Tidak. Oke. Baik. Selanjutnya saya melakukan asesmen terlebih dahulu dengan nama dokter. Baik. Yang pertama, kita ambil bajunya terlebih dahulu. Baik Bapak. Pertama di sini Bapak bisa duduk terlebih dahulu ya Bapak ya. Lepas. Lepas ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding toras posterior atau di mana saya akan melakukan dari inspeksi terlebih dahulu. Secara inspeksi yang pertama itu secara dinamis, statis, di mana itu Bapak terdapat dengan normal atau saya sebut. Sini tidak terlihat adanya tanda-tanda lesi masa jejak maupun tidak terlihatnya adanya keterlambatan saat penarikan nafas saat normal. Bapak bisa tarik nafas Bapak? Hembuskan. Baik, di sini saat Bapak menarik nafas tidak terlihat adanya kesulitan dalam penarikan nafas dan juga tidak terlihat adanya ketinggalan bagian saat menghembuskan nafas. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi untuk merasakan apakah ada nyeri tekan pada bagian posterior tadi. Tidak bisa baik Bapak, jika ada nyeri Bapak bisa langsung bilang saya Bapak. Dulu dikit. Baik, di sini terdapat ada nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari prediksi stabil. Bapak bisa mengikuti dari perkataan yang saya bilang nih Bapak. Itu normal dokter pada bagian atas meningkat dan menurun ke arah bawahnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk merasakan suara dari pasien. Bapak bisa tangannya di kanan Bapak supaya ya pinggang depan, pinggang agak ke depan ini ya, supaya spatulanya di sini tidak tertutup dan kita bisa mengambil. Di sini saya akan melakukan perkusi pada 14 bagian untuk menangkap suara dari ruangan dari pasiennya. Saya memotong pukul. Baik, di sini suaranya terdengar sonor. Baik, sudah bisa Bapak dari suaranya sudah berada semua dinding dari pasien itu terkena sonor dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari auskultasi. Di sini saya akan Bapak bisa tangannya seperti awal bos. Ya. Di sini saya akan mengamati terlebih dahulu yang lain dari dokter, lalu saya akan menyatakannya pada titik.
lalu Bapak tetap saya katakan Bapak bisa menarik nafasnya lalu menghembuskan lagi ya. Sebenarnya dokter tidak ada terkena juga salah dari imunitas maupun tes atau gizi maupun dari rongkin terdengar. Biasanya cuma bisa dibilang Pak karena saya melakukan pemeriksaan pada bagian dari anterior. Baik di sini pemeriksaan anterior meliputi hal yang sama. Yang pertama inspeksi statis, kita akan berdiri dari kanan pasien lalu akan sedikit mundur ke sini sampai melihat dari pergerakan. Dan di sini tidak terdapat adanya lesi massa maupun jejak. Juga di sini melihat dari tarikan nafas tidak mengalami kesulitan. Tapi Bapak kalau bisa menarik nafas di dalam ya, teruskan. Dan di sini untuk dari penarikan nafas secara jenis tidak terlihat adanya kesulitan maupun dari keterlambatan pengangkatan dinding dada. Selanjutnya di sini saya akan melakukan papan untuk mencari meletakkan. Pak, nggak ada jadi bisa bilangnya Pak, menurut Pak. Nah, tidak ada. Aduh, oke. Jadi pada bagian sini Pak. Baik, selanjutnya saya di sini akan melakukan pengecekan dari pengembangan dinding dada pasien, di mana akan menangkap tangan saya lalu saya akan Pak bisa bernafas dan Pak teruskan Pak. Baik, di sini untuk dari pengembangan dinding dada pasien itu tidak terdapat juga terlambatan dokter, tidak ada perlambatan. Selanjutnya untuk nyeri terdapat nyeri pada bagian CS 3 pasien lalu CS 3 pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi untuk menentukan dari batas jantung paru. Yang pertama di sini saya akan mencari dari batas paru lebar terlebih dahulu itu untuk mencari paru lebar lalu untuk mencari dari batas jantung kanan pasien. Di sini saya akan melakukan perkusi pada dinamik claviculasi dextra pasien dari mulai CS 2. Lalu saya akan melakukan perkusi ke bawah hingga terdengar dari suara sonor ke suara suara redup. Oke, sonor. Jadi maka sesudah membuka saya akan menaikkan 2 jari saya itu setara dengan 1 CS. Lalu saya akan melakukan perkusi dari lateral ke arah medial, dari suara sonor menuju suara peka. Sonor. Jadi di sini sudah terdengar dari suara PKL, lalu saya akan menandakannya dan di sini merupakan dari batas kanan jantung pasien. Lalu saya akan melakukan perkusi dari linea aksila anterior pasien dan linea aksila anterior sinistra pasien dari suara sonor hingga ketemu suara timpani. Lalu dari suara timpani saya akan naik 2 jari berjari lalu akan berarti dari lateral ke medial. Dari sini sudah terkena timpani lalu saya akan naikkan 2 jari itu setara 1 CS kemudian saya akan memperkusi dari lateral ke medial dari suara sonor hingga redup. Jadi sini sudah saya dapatkan dari suara kayak itu batas jantung kiri pasien berada sekitar di CS 5 pasien. Lalu saya akan melakukan perkusi untuk menentukan dari batas pinggang jantung pasien. Saya akan melakukan perkusi dari linea midclavicular sinistra dari CS 1 sampai dari suara sonor sampai suara redup. Di sini saya sudah menemukan dari batas pinggang jantung pasien itu berada di CS 3. Lalu di sini untuk dari batas dari penumpang semua normal ya Bapak. Di sini untuk batas jantung kirinya masih berada di CS 5, lalu untuk batas jantung kanannya masih berada di CS 4.
Lalu untuk pinggang jantungnya masih berada di area ICS 3 yang masih normal. Selanjutnya saya di sini akan melakukan primitus taktilnya. Primitus taktil terlebih dahulu, Pak. Bapak bisa mengikuti angka yang 11, 99, 99, Jadi di sini untuk dari primitus taktil normal dokter itu meningkat pada bagian atas dan lalu menurun ke bagian bawah. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi untuk menenangkan bunyi jantung Bapak terlebih dahulu. Dan yang pertama saya akan melakukannya pada katup pulmoner pasien, yaitu pada mana ya? Katup pulmoner pasien pada ICS 2 dari ICS 2 pada garis linea paras dan nalis desvalisia. Selanjutnya saya akan melakukan konsultasi pada katup aorta itu pada linea paras dan nalis sinestra ICS 2 juga. Selanjutnya saya akan melakukan konsultasi pada linea paras dan nalis sinestra juga pada ICS 4 untuk mengangkat itu ada di linea mikrovaskular sinestra pada ICS 5 untuk mengenalkan dari nasib Jadi di sini untuk dari bunyi jantung pasien dokter tidak terdengar adanya terdengar suara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 pasien itu normal, reguler, dan tidak terdapat ada yang murmur maupun galau. Selanjutnya di sini saya akan mendengarkan dari suara pernapasan pasien atau suara paru-paru pasien. Bapak bisa saya letakkan membran, Bapak bisa tarik nafas dalam lalu hembuskan ya Bapak ya. Dokter untuk dari auskultasi di sini terdengar suara vesikuler yang berarti normal dan tidak terdengar adanya suara wheezing maupun rontik. Bapak untuk pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa menenangkan bajunya lagi. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan dari hasil pemeriksaan pada meja. Terima kasih. Saya di sini akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Di sini setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dari bagian belakang obat, di sini semua masih dalam batas normal, kecuali tadi ada terdapat rasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan palpasi. Sebenarnya untuk dari bagian depan juga masih sama, semua dalam batas normal. Untuk tapi masih ada nyeri pada saat melakukan palpasi pada daerah kanan dan di dalam obat.